Assalamualaikum, Kak. Ya, Kak. Waalaikumsalam. Saya saya Salsabila Khairunisa. Tadi kan contoh dari lafaz gorib itu kayak non Arab gitu ya. Bahasanya yang tidak dimengerti oleh orang-orang Arab. Berarti lafaz gorib itu bukan lafaz Arab ya, bukan ini, bukan lafaz Arab gitu. Jadi non Arab itu jadi tidak di gitu. Jadi gue non Arab gitu bukan, Kak? Baik, terima kasih Kak Salsa. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Kak. Ya, Kak. Saya Ziana ingin bertanya tentang pengertian mubahamat sama mutasyabihat itu kan agak mirip sedikit ya, tentang katanya kan itu harus ada penafsiran lebih jelasnya lagi, kan masih samar-samar gitu. Mohon penjelasannya, Kak ya. Ya, baik Kak Ziana. Selanjutnya yang terakhir. Winda izin bertanya Kak, punten, tapi sebelumnya Winda off cam, mohon maaf soalnya kurang baik kondisinya. Iya Kak, Winda izin bertanya Kak, berarti bisa disimpulin gini nggak Kak? Kalau gorib itu, Winda sekalian giniin yang tadi Kak Salsa ya. Kalau gorib itu masih Arab kok, kalau gorib itu masih bahasa Arab, bukan non Arab. Nanti kalau non Arab ada lagi tuh namanya ajam. Jadi kalau gorib itu ibarat orang Jawa, semua orang Jawa itu nggak semua orang Jawa itu cuma sebagian aja mungkin yang tahu tentang kromo ingil. Padahal kromo ingil itu masih bagian dari bahasa Jawa. Cuma karena sebagian aja yang tahu, mungkin orang-orang dari Kesultanan aja yang tahu, orang-orang bangsawan, orang-orang darah biru yang tahu. Jadi orang-orang awam, orang-orang yang apalagi Jawanya itu diurbanisasi, di orang Jawa tapi tinggalnya di Jakarta, itu tuh menjadi asing. Ini mereka ngomong apa ya, kita tahu oh dia ngomong bahasa Jawa tapi kita nggak ngerti ini maksudnya apa ya, ini artinya apa ya, itu jadi asing bagi kita padahal itu masih sama-sama bahasa Jawa dan kita orang Jawa harusnya kita ngerti, tapi karena balik lagi itu tuh bahasa yang yang cuma beberapa orang tahu, jadi kita nganggapnya itu gorib, kita nganggapnya itu ya itu asing gitu, sulit dimengerti. Nah, terus kalau yang muhkamat itu lebih ke ini ya Kak, yang tersembunyi sama tertutup, yang maknanya itu tersurat, masih tersurat belum tersirat. Maknanya tuh tersirat bukan tersurat. Nah, pertanyaan Winda, apa sih bedanya muhkamat sama mafhum? Apa jangan-jangan muhkamat sama mutasyabihat itu masuk ke ranah mafhum atau gimana Kak? Terima kasih. Maaf, Kak Winda. Tadi kan yang itu tetap bahasa Arab, cuman kalau yang non Arab berarti ajam. Nah, berarti ajam itu masuk ke gorib gitu ya? Bukan Kak, ajam gorib. Oh, berarti lafal ajam itu yang non Arab itu bukan termasuk lafal gorib gitu. Jadi beda. Kalau ajam itu lebih ke gini Kak, misalkan kita ngomong BTW terus kita ngomong pakai bahasa Inggris yang kita padu-padanin lah ke kita gitu, kayak BTW, kayak thanks gitu atau welcome gitu. Tapi kita kan
pakai kata-kata itu dalam sehari-hari, padahal kita enggak, oh itu bahasa Inggris loh, tapi kesehari-hariannya kita pakai tuh. Nah, itu masuknya ke ajam. Tapi kalau gorib justru itu bahasa kita, cuma kita nggak ngerti tentang itu. Jadi gorib. Jadi beda ya Kak konteksnya. Emang gitu? Emang gitu? Kata Pak Mafda begitu Pak. Itu siapa? Kata Pak Mafda. Siapa itu? Pak Mabda. Dosen Lughoh Al-Quran. Oh. Silakan yang lain. Nanti saya tambahin nanti. Kak, saya izin bertanya. Iya Kak, disilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Yulianti. Saya izin bertanya. Kak, kalau misalkan mubahamat ini kan kalau misalkan kita maknanya belum mengerti, maknanya masih tertutup gitu ya, Kak. Itu bisa dijelaskan dalam dalil-dalil lain atau dalam hadis gitu. Nah, kalau misalkan gharib ini kalau kita belum paham, belum mengerti gitu, itu dijelaskannya dalam ayat lain atau dalam hadis atau dalam dalil-dalil yang lain gitu, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Sepertinya sudah ada 4 pertanyaan ya. Kepada kakak pemateri, apakah ada yang ingin menjawab? Izin menjawab Kak Saula. Ya, Pertanyaan silakan. yang perbedaan mutasyabihat sama mubhamat. Jadi mubhamat dan mutasyabihat itu persamaannya ya sama-sama lafadz yang samar atau sama-sama lafadz yang tidak jelas, belum jelas gitu ya lafadznya. Kan tetapi kalau lafadz mubhamat itu ketidakjelasannya itu bisa dicari dari dalil-dalil lain. Tapi akan tetapi kalau ayat mutasyabihat itu tidak bisa karena maknanya hanya Allah saja yang tahu. Ya, begitu, Kak. Adapun gharib itu juga bisa dicari pengertiannya di ayat-ayat sebelumnya misalnya atau dalam Al-Qur'an atau hadis atau dalam penafsiran para ulama. Seperti itu, Kak. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Pak Punten, izin masuk. Kalau gorib itu biasanya kita tahu untuk menafsirkan ayat-ayat yang gorib, kata-kata gorib, kita ngacunya tuh biasanya ke sastra Kak, sastra-sastra orang-orang yang dulu, bukan ke ayat-ayat Al-Quran, tapi ke sastra biasanya. Itu nyari ayat ini kira-kira di mana ya, di kayak di karya-karya sastra yang dulu. Mohon koreksinya tapi Bapak dan kakak-kakak. Maaf Kak Ziana, pertanyaannya boleh diulangi lagi nggak? Udah Kak tadi, udah dijawab sama Kak Nisrina tadi perbedaannya. Oh iya. Assalamualaikum. Kakak-kakak, di sini aku mau bertanya lagi ya. Dan yang tadi apa
pendapatnya Kak Winda tentang yang gorib, kan itu jawaban itu kan dari pertanyaan yang Kak Yudi, bahwasanya dari mana gorib itu ketahui gitu kan. Kalau mubhamat bisa dari yang lainnya. Kalau Kak Winda, kalau misalnya itu dia kan jadinya sasa yang dulu gitu kan ya Kak. Nah, itu bagaimana kita kalau misalnya mau menafsirkan Al-Qur'an, mau mengartikan Al-Qur'an itu aja perlu apa ya? Perlu pemahaman yang sangat gitu. Yang ini harus kan tahu balagohnya seperti apa. Terus aku Ya Kak, putus-putus. halo, udah masih putus-putus gak ya? Off cam aja dulu mungkin Kak. Iya, siap. Bapak maaf, izin off. Iya, jadi kan, halo Kak, udah jelas belum ya? Iya Kak. Iya, tadi kan Kak Winda udah bilang ya, bahwasanya yang Kak Winda ini itu dari pertanyaan Kak Yuli, kalau misalnya gorib itu kita bisa cari dari sastra yang dahulu gitu kan. Nah, itu maksudnya seperti apa sih Kak Winda gitu? Karena kan kita kalau misalnya kita ingin memahami Al-Quran aja, mengetahui artinya dan segala macamnya, itu kan butuh pemahaman yang betul gitu ya. Contohnya kita harus tahu sorob gitu kan, terus balago dan sebagainya, alat-alat untuk memahami Al-Quran. Nah, itu bagaimana? Apakah yang sastra ini dia, nah yang yang mampu memahami kayak balago dan sebagainya, itu juga kan biasanya para mufasir lah istilahnya. Apakah yang sastra ini itu dia seorang mufasir juga atau bagaimana Kak Winda? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Izin masuk ya Kak, punten. Enggak Kak, jadi sastra Arab aja kan adanya itu sebelum Al-Quran kan Kak, sebelum Islam itu datang, sebelum Rasulullah itu diutus gitu. Nah terus kenapa tadi Winda ngomong kalau gorib itu mengacu ke diwan, mengacu ke sastra Arab. Terus ingat deh. Mengacu ke diwan, soalnya pemaknaannya kata-kata itu biasanya orang-orang sastrawan mereka itu pakai kata-kata itu gitu. Terus juga mereka tuh kan biasanya berasal dari desa-desa, dari suku-suku yang beda-beda ya. Nah, buat cari tahu goribnya otomatis kan kita harus mengacu ke sastrawan yang emang beliau suka bikin kata-kata, suka bikin karya sastra yang pakai kata-katanya tuh kata-kata kesukuannya mereka gitu. Jadi kita nggak bisa kayak langsung nahu sorof gitu-gitu. Kita harus cari dulu nih kata itu tuh maksudnya apa. Kita ibarat kita di apa ya, di satu kondisi kita tuh ketemu sama orang-orang yang ngomongnya tuh kromo ingil. Kita kalau mau tahu tentang ini dia ngomongin apa ya, otomatis kan kita harus nanya dong. Kamu ngomong kayak gini, maksudnya tadi tuh apa sih, kata ini tuh artinya apa sih? Lebih ke sananya Kak. Jadinya mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak, ini juga masih bingung. Assalamualaikum Kakak Pemakalah. Hamidah izin bertanya. Tadi saya sempat mendengar Pemakalah itu menjawab salah satu pertanyaan dengan menyatakan bahwa mubham itu bisa dicari ya maknanya, seperti itu. Tapi saya menemukan kaidah, salah satu kaidah bahwasanya
sesuatu yang mubham yang dinyatakan Allah bahwa hanya dialah yang mengetahuinya, tidak perlu lagi dicari tahu maknanya yang lain. Nah, mungkin ini bertentangan ya antara pernyataan kakak pemakalah dengan sumber yang saya baca ini. Kira-kira bagaimana, Kak? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Silakan yang lain. Pertanyaan sudah dijawab semua tadi. Belum kan? Silakan dijawab. Silakan ditanggapin. Saya izin menjawab pertanyaan Kak Yuli. Kalau misalnya belum mengerti gharib, apakah dalilnya bisa diambil dari hadis atau Quran atau dalil dari mana saja? Kalau gharib itu maknanya hanya Allah yang tahu ya. Waktu minggu kemarin Pak Sofyan pernah bilang ilmu gharib itu ilmu yang sudah matang, tidak bisa berkembang lagi. Gitu bukan kakak-kakak dan bapak, mohon koreksinya. Kakak Pemakala izin menanggapi pertanyaan dari Kak Hamidah. Baik Kak, silahkan. Jadi kan mubham itu kan lafaz yang maknanya tidak jelas. Nah, untuk memahaminya diperlukan dalil lain gitu. Nah, dalil lain itu yang bersumber pada penukilan atau periwayatan. Jadi sebab-sebab atas ketidakjelasan mubham dalam beberapa ayat Al-Quran karena suatu ayat mubham telah dijelaskan pada ayat lainnya dan karena yang diharapkan sudah jelas popularitasnya. Jadi ayat mubham ini ayat yang maknanya tidak jelas. Maksudnya lafaz mubham ini lafaz yang maknanya tidak jelas dan untuk memahaminya kan kita perlu ada dalil lain gitu. Dalil lainnya itu ya dari Al-Quran sendiri gitu, karena sebab-sebab ketidakjelasan mubham itu kan dari beberapa ayat Al-Quran.
yang dijelaskan pada ayat lainnya gitu. Terus juga ada kaidah mubham, yaitu pertama tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberikan Allah karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Yang kedua, pada dasarnya bahwa apa saja yang lafaznya mubham dalam Al-Quran maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Lalu yang ketiga itu ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil nakni saja dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau pendapat. Gitu, Kak. Mohon koreksiannya Bapak dan teman-teman. Berarti berarti kalau disimpulkan itu ketika kita menemukan ayat mubham tersebut yang tidak jelas, berarti kita bertawakuf ya. Bertawakuf sampai kita bertemu pada ayat yang memang bisa mempertegas atau menjelaskan apa sih yang dimaksud dalam ayat tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu artinya tidak bisa kita cari dengan dalil akal, mungkin di bawah sumber Al-Quran ya. Berarti tidak bisa dengan sunnah, terus ijma' qiyas, seperti itu Kak Salsa? Kak Winda izin masuk boleh ya? Ya, ya Kak. Jadi rangkumannya yang ada di buku Kaidah-Kaidah Tafsir Salman Harun, beliau menuliskan pengetahuan tentang mubham itu diperoleh dari penjelasan Al-Quran pertama, terus As-Sunnah, terus juga Atsar sahabat. Nah, kalau nggak ketemu tuh di Al-Quran, di As-Sunnah, sama di Atsar sahabat, ya kita nggak boleh maksa-maksain tuh ini tafsirannya gini. Inti poinnya di situ, Kak. Jadi kalau ada di Quran, di Sunnah, sama di Atsar sahabat ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nggak ada di Quran, di Sunnah, sama Atsar sahabat, ya udah jangan dipaksa-paksain gitu. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak. Baik, silakan. Yang lain silakan. Winda izin bertanya lagi, Kak, punten. Jadi kan macam-macam mubhamat itu kan ada banyak ya, Kak. Nah, salah duanya itu ada yang mubham yang sudah dijelaskan dengan ayat lain, terus juga mubham yang jelas kemansyurannya. Tapi ada juga mubham yang sengaja ditutupi dengan tujuan. Terus juga ada mubham yang emang nggak ditemuin manfaat penting dari pengungkapan itu secara jelas. Jadi lebih baik mubham aja gitu. Nah, pertanyaan Winda, gimana sih caranya ulama itu sampai ulama itu tahu, oh ini tuh mubhamnya tuh yang ini loh, yang dijelasin di ayat lain loh. Ini tuh mubhamnya yang jelas loh kemancurannya, sama mubham yang oh ini mubham emang sengaja ditutupin gitu, emang sengaja dimubhamin. Soalnya kalau dia mubham juga nggak ditemuin manfaatnya gitu. Itu gimana Kak bedainnya gitu. Mohon terima kasih Bapak dan kakak-kakak. Ya Kak, sama-sama. Kakak pemateri ada yang ingin menjawab atau bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan, dipersilakan. Kalau aku mau kalah, Hamidah izin menanggapi dulu sedikit ya. Pertanyaan dari Kak Winda. Baik, kalau menurut saya pribadi ya,
untuk pertanyaan ini mungkin kita masih bingung ya, bagaimana sih caranya para ulama terdahulu itu atau ulama-ulama yang memang sudah siqah itu bisa mendapatkan atau bisa menentukan, mengklasifikasikan bahwasanya oh ini ayat yang memang sengaja disembunyikan atau dan lain sebagainya gitu. Menurut saya itu karena memang bidang mereka, keilmuan di bidang mereka itu yang memang sudah tinggi seperti itu. Sama seperti mungkin kita nih ya, kita ditanya bagaimana sih ditanya oleh anak seumur 2 tahun gitu, gimana sih caranya penjumlahan atau bagaimana sih caranya perkalian gitu. Mereka mungkin memang belum mengerti gitu, tetapi bagi kita yang sudah memperdalam lebih jauh gitu, itu kita sudah bisa memahaminya seperti itu. Jadi saya kira memang itu bidang keilmuannya dalam ulumul Quran, kemudian ilmu-ilmu Allah gitu kan, ilmu alat seperti apa saja gitu. Bagaimana memahami permufrodatnya seperti itu sehingga bisa menentukan gitu. Tadi kan sudah diklasifikasikan ya yang mana ayat oh ini memang sengaja disembunyikan karena khawatir untuk kecenderungan adanya ketersinggungan dan lain sebagainya, itu kan pasti dari satu kata itu diperhatikan bagaimana susunan kalimatnya gitu sehingga oh dapat dimengerti bahwasanya ayat seperti ini diturunkan seperti ini dengan maksud begini seperti itu. Begitu pula dengan ayat yang tersembunyi ya atau tidak perlu lagi lah gitu diberitahu yang mungkin karena memang ayat itu sudah masyhur, kata itu sudah masyhur didengar atau satu kata itu tidak mempengaruhi satu kalimat gitu. Toh meskipun kita tidak mencari kata itu, kalimatnya itu mungkin sudah bisa dimengerti. Seperti itu. Mungkin itu saja dari Hamidah. Terima kasih. Bagaimana Kak Winda? Apakah bisa dimengerti? Sudah Kak, terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Kak izin bertanya lagi. Jadi kalau misalnya ayat yang diperdebatkan takwilnya itu termasuk gorib bukan Kak? Ada lagi silakan. Ayo silakan.
Ada pertanyaan yang belum terjawab? Pertanyaan dari Kak Salsa, Kak Salsa, Pak. Apa pertanyaannya? Ayat yang diperdebatkan dalilnya oleh ulama, apakah itu termasuk gharib? Enggak lah. Ayat perdebatan yang masuk perdebatan apa? Apa maksudnya apa tuh? Gimana Kak Salsa? Mana salah satu tadi bertanya kok apa hilang? Iya, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Kan takwil itu kan ini kan ini penjelasan dari ayat tapi maknanya tersirat gitu. Gimana? Penjelasan dari ayat yang maknanya ini yang tersirat. Apa contohnya? Yang yang dari ayat ini ulama-ulama ini ilmu kalam. Masuknya kemana? Bedakan antara muhkam mutasyabihat dengan pembahasan ayat apa? Pembahasan ayat ini. Ya, bedakan. Mubham itu kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Mubham dan mubham dan gharib itu terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Mubham itu tunjukkan kata-kata apa kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang tidak memiliki tunjukkan secara spesifik baik itu pada manusia tertentu ataupun kepada yang lain. Ya. Contohnya misalnya inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim misalnya. Wajadtuha imra'atun, ya perempuan. Perempuan yang mana itu kan tunjukannya umum sekali. Nanti ulama akan mencoba mencarinya, mencoba nanti mentelaahnya, mentelitinya. Oh, ini maksud dengan apa? Dengan perempuan di sini adalah ya Zulaikha di situ. Ya, kalimatnya diungkapkan dengan umum, tapi tunjukannya itu tidak berlaku umum. Ya, ini bedain nanti dengan dengan khos. Mutasyabihat dengan ayat mutasyabihat itu kaitannya nggak ada kaitan dengan pembahasan apa hari ini. Ya, mutasyabihat itu ayat-ayat yang mengandung apa yang perlu pentakwilan di sana. Wa ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, mutasyabihat itu ayat-ayat yang perlu ditakwilkan yang tidak bisa dimaknai secara letterlek. Ya. Contoh kita membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat kemarin tuh khalaqas sama Allah allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Itu kan mutasyabihat dan tidak bisa dicerna oleh akal secara akal. Ya, masa ia 6 hari bisa menciptakan apa? Itu kan apa? Timbul pertanyaan. Tapi kalau bicara tentang ayat-ayat mutasyabihat ayat-ayat
pembahasan tentang mubaham itu bukan hal suatu yang tidak mungkin, ya tidak mungkin untuk bisa dicerna. Dia mungkin, cuman dan tidak kaitannya juga dengan umum, karena ayat itu misalnya terkait dengan ayat itu sudah tunjukkan khusus walaupun diungkapkan dengan makna umum, dengan kalimat umum. Imro'atan, ya. Ini wajadtu imro'atan tamlikuha, aku menemukan seorang wanita. Ya, wanita itu nanti akan diteliti. Oh, wanita itu maksudnya adalah Ratu Balqis. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan kepada Adam, wahai Adam, diamlah engkau, bertempat tinggallah engkau, ya, dan istrimu. Kenapa diungkapkan dengan istri? Ya, kenapa diungkapkan dengan istri? Kenapa tidak langsung dengan kalimat Hawa? Ya, itu diungkapkan untuk ada maksud dan tujuan di sana. Diungkapkan dengan makna yang umum, kalimat yang umum, ya, bahwa ya pada saat itu yang tidak perlu diungkapkan dengan spesifik Siti Hawa di sana. Kenapa? Orang sudah maklum. Ya, karena ada kemakluman di sana bahwa ya istrinya Nabi Adam itu ya Hawa, jadi nggak perlu diungkapkan dengan kalimat yang spesifik lagi. Ya, kalimat yang spesifik lagi. Ya, contoh lagi, ada kalimatnya sudah jelas, ya kalimatnya tunjukkan sejak jelas, tapi diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang sengaja disamarkan, sengaja disembunyikan. Ya, mubaham itu kan samar, samar, tersembunyi. Itu yang dimaksud dengan mubaham pada pembahasan ini. Gharib, ya itu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang pertama mengandung unsur ya gharib, ya asing di telinga orang-orang Arab pada saat itu. Makanya pembahasan tentang gharib ini, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa ini termasuk dalam kategori ilmu yang dia sudah tidak bisa dikembangkan lagi, dan dia sudah disusun dan itu sudah disusun dan digali oleh ulama. Makanya nanti akan banyak muncul kitab-kitab yang terkait dengan gharibul Quran. Ya, contohnya Mufrad li Alfadzil Quran karya Al-Biqai, ya karya bukan Al-Biqai, maaf, karya Ar-Raghib Al-Asfahani. Nanti akan muncul juga kitab tafsir gharibul Quran. Ada juga nanti gharibul Quran karya Imam As-Sijistani. Ya, itu sudah dikumpulkan, ya. Karena pada prinsipnya Al-Quran itu bahasanya gharib semua. Ya, secara umum bahasa Al-Quran itu adalah gharib. Contoh alif lam mim. Ya, alif lam mim itu enggak biasa dipakai oleh dalam pembicaraan ataupun dalam sastra bahasa Arab itu enggak biasa dipakai. Apa itu arti alif lam mim? Ya, dalam lain sebagainya. Atau dia kalimat-kalimat yang jarang baca dulu. Ya. Baik. Ya, contoh misalnya ketika ada ayat mengungkapkan wa fakihata wa abba. Wa fakihata wa abba. Ya, wa fakihata wa abba, ketika mendengarkan kalimat wa fakihata wa abba, Umar bin Khattab mengatakan fakihah aku tahu, tapi kalau abba aku nggak tahu. Ya, abba, ya maka nanti setelah dicari makna daripada abba itu, Ibnu Abbas mengatakan abba adalah dedaunan yang dimakan oleh binatang ternak. Kalimatnya pernah ada dalam perbendaharaan kosakata bahasa Arab, tapi jarang digunakan. Nah, atau dia hanya digunakan dengan bahasa-bahasa ataupun sastra tinggi. Makanya salah satu alat pembantu dalam mencari padanan kata
dalam bahasa Arab itu adalah syair-syair Arab. Ya, syair-syair Arab yang kebanyakan memang syair-syair Arab itu mengungkapkan kata-kata yang asing dan kata-kata kalimat-kalimat yang percakapan sehari-hari. Contoh lagi ketika tadi sudah dibahas juga, sudah dicantumkan dalam makalah ini tentang kalimat fatiris samawati wal ard. Ya, Ibnu Abbas itu sebagai turjuman Al-Qur'an, ya orang yang ahli dalam Al-Qur'an juga sering tidak tahu tentang makna beberapa kalimat dalam Al-Qur'an. Ketika dia membaca fatirus samawati wal ard, dulu aku tidak mengerti makna fatirus samawati wal ard. Sehingganya setelah dia didatangi dua orang badui yang berselisih tentang sebuah sumur, tentang kepemilikan sebuah sumur, ya salah seorang mengatakan ana fatiruha, ya atau ana abtada'uha ya fi hafraha atau hafaraha. Aku yang memulai menggalinya, aku yang mulai membuatnya. Disitulah Abdullah bin Abbas mengatakan, oh fatirus sama itu artinya yang memulai membuat langit dan bumi. Yang pertama kali membuat apa? Yang memulai pertama kali, yang mendahului. Adapun nanti ada yang bantunya itu bukan termasuk dalam kategori fatirus samawati wal ardh, fatirus. Ya, makanya Allah itu yang menjadikan pertama kali, yang tidak pernah ada yang menjadikan sebelumnya. Ya, Allah yang menjadikan. Makanya diungkapkan dengan fatirus sama, khaliqus samawati wal ardh. Makanya tidak cocok makanya nanti Ibnu Abbas mengatakan Allah itu ya fatirus samawat, Allah itu ya badi'us samawat, ya Allah itu juga khaliqus samawati wal atau Allah ja'ilus samawati wal ardh. Ya, mengadang sesuatu tanpa contoh sebelumnya, itu artinya fatara syai'un. Ya. Keghorifan lafaz ini terletak pada maknanya dan dalam pembicaraan sehari-hari yang jarang digunakan. Ya, yang jarang digunakan, yang jarang dipakai. Ya, ada juga nanti kalimat hananan misalnya, wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Ya, dalam surah Maryam itu. Nah, hananan, Ibnu Abbas lagi-lagi mengatakan saya tidak mengerti apa itu hananan. Ya, sehingga dia bertanya kepada dia dikenalkan oleh orang Arab dengan sebuah syair yang didengarkan, yang dibacakan oleh Torfah bin Abdullah. Dia berkata, ya Aba Munzir, afnaita fastabqi ba'duna hananaika ba'd syarr ahwanu min ba'd. Ya, hanana arti kasih sayang. Barulah Ibnu Abbas mengatakan, oh hanana itu arti kasih sayang artinya. Jadi kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an ya yang itu hanya bisa dimengerti dengan ya menggali makna ilmu yang mendalam. Kalau menurut kita ya itu tidak gharib, karena semua bahasa Al-Qur'an itu menurut kita gharib semua. Kenapa? Ya itu tidak familiar dengan kita bahasa yang ada di Al-Qur'an. Karena bahasa kita ya tidak bahasa lisan kita itu ya bahasa Indonesia. Ya, secara umum ya bahasa Al-Qur'an itu ya bentuknya gharib semuanya. Ketika kita membuka Mufradat Al-Fadhil Quran atau Tafsir Gharibul Quran karya As-Sijistani, ya termasuk dalam kategori gharib itu banyak sekali. Ada anzartahum am lam tunzirhum, itu termasuk dalam kategori gharib. Dan itu sudah bisa kita gali, bisa kita lihat, dan tidak perlu kita mencari-cari lagi mana kata-kata gharib dan Al-Qur'an itu nggak perlu. Karena ulama sudah selesai membahas tentang gharibul Quran. Nah, rata-rata urutan kalimat-kalimat yang termasuk dalam kategori gharibul Quran, kalimat-kalimat gharib Quran itu sudah hampir sama antara satu kitab dengan kitab lainnya. Contoh ketika kita membuka kitabnya siapa ini? Kitabnya Muhammad bin Ismail Al-Amiru Ad-Du'ani, ya kita akan melihat kalimat pertama yang dituliskan oleh oleh Muhammad ya bin Ismail, Babul Hamzah, dia susun dengan abjadiyah. Kita lihat di sini alif lam mim, wasairul huruf fil hijai fil awwal suwar kana ba'dul mufassirin yaj'ala isman liswar. Ya, seluruh huruf-huruf yang menjadi permulaan surat, pembuka surah, itu termasuk dalam kategori ya ada kalimat-kalimat gharib ya, karena jarang dipakai. Qaf ya ain shad dan sebagainya. Anzartahum a'lamtahum bima
tahdharu minhu wa la takunu al-muallimu munziran wa la yakunu al-muallimu munziran hatta yahdharu bi'ilami lil ummah. Fa kullu munzir muallim wa laysa li kulli muallim munzir. Ya begitu. Jelaskan di sini ya munzir itu ya muallim. Ya, orang dikatakan munzir itu ya muallim yang memberikan mengajak orang lain untuk berhati-hati ya, dengan memberitahukan kepada umat tentang hati-hati ya. Anzaratahum ya, memperingatkan ya. Makanya setiap munzir itu pasti muallim. Tapi tidak setiap, banyak orang yang mengajar saja, tapi dia tidak mengajak melarang orang lain, mengajak orang lain untuk terlepas dari hal-hal yang berbahaya buat dia. Walaysa likulli muallim munzir. Ya, tidak semua muallim itu munzir. Ya, Anda ada amsalan. Ya, fa'azallahuma, dan banyak sekali dalam ayat ini terkait dengan dibahas tentang gharibul Quran. Fasta'asam ay imtana'a, istai'asu, istaf'alu ya'si, atau may ya'istu, fasda' ma tu'marun, atau ufruq wamdi walam yakul bihi li'anna dhahaba biha lil masdar ay fasda' bil amr bima tu'marun ya. Itu termasuk dalam kategori ya. Silakan kalian buka download, cari kitab tafsir terkait dengan gharibul Quran ya. Contoh lagi misalnya kitab Al-Mufrad fi Gharibul Quran karyanya Ar-Raghib Al-Asfahani. Dia mengumpulkan seluruh kosakata yang dikategorikan sebagai gharib ya, ada semua di sini. Contohnya kalimat khasya'a wa khasyiatil aswat atau khasyia, itu dalam sini, dalam buku Ar-Raghib Al-Asfahani ini ya, dijelaskan dan dimasukkan semua kalimat-kalimat yang termasuk dalam kategori gharib ya. Ada juga kitab yang membahas tentang tafsir mubahamatul Quran, ada juga seperti yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balansi ya. Al-Balansi ya, Al-Balansi ini suatu kota di Spanyol sana, namanya Valencia nih, makanya disebut Balansi ya. Ini kitabnya ya, ini kitabnya ya, tafsir mubahamatul Quran bisillatil jam'i wa ait at-tanzil ya, sebentar nih, apa bacaannya, at-tazil ya, at-tazil lil imami Abi Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balansi ya. Ini tafsir beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkandung ibham, mubaham di sini. Contoh misalnya ketika membaca surah wasabbihuhu bukratan wa asila, atau ini innal murada salata subhi wa salatul asr sabbihu bukratan wa asila. Bukratan wa asila itu apa maksudnya? Ya kan, itu termasuk dalam kategori mubaham. Dijelaskan sabbihu bukratan wa asila artinya salatu subhi wa salatul ashr ya, bukratan wa asila, wallahu alam. Wa banati ammika wa banati ammatika ya, lam yufarid al-am wal khal fi hadhihi al-ayah isyar ila anna wahidatun bi'ainihi ya, al-am wal khala ammika wa ammatika wa banati ammika wa banati ammatika. Ini dijelaskan apa? Kenapa tidak disebutkan al-khal di sini atau al-am? Karena dia pada prinsipnya dia sama. Ini dijelaskan di sini. Ya, banyak lagi contoh-contoh lain dalam pembahasan pembahasan mubaham dan pembahasan gharibul Quran. Ya, ketika bicara tentang gharibul Quran, ya ada beberapa alasan ya, atau beberapa sebab terjadinya kemubahaman. Kenapa dia diibahamkan? Kenapa dia dibuat tidak spesifik? Nah, contoh ketika dalam surah Al-Fatihah, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta 'alaihim itu siapa? Itu kan masih enggak jelas tidak spesifik tunjukannya. Nah, nanti akan dijelaskan pada ayat yang lain. Siapa itu an'amta 'alaihim? Ya, dalam surah An-Nisa ayat 69. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim.
Mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, siapa itu? Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang sudah Allah beri nikmat atas mereka. Nabi, para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin, wa hasuna ulaika rafiqan. Adapun al-maghdub ya al-yahudu, ad-dhalin ya apa an-nasara. Ya, ya. Kadang-kala juga diungkapkan karena dia sudah sudah jelas karena sudah populer. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hai beriman, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu di surga. Kenapa tidak disebutkan nama Hawa langsung di sana? Kenapa zaujuka? Ya, tidak disebut secara langsung, tidak disebut secara spesifik. Sebab Adam tidak mempunyai istri lain selain Nabi selain Hawa. Ya, kita tahu Nabi Adam itu tidak punya istri lain selain selain Siti Hawa. Kenapa? Ya, semua keturunan setelah yang dilahirkan oleh Nabi Adam itu anak-anaknya. Nggak mungkin Nabi Adam itu menikahi anak keturunannya, dan nggak ada wanita lain selain Hawa pada saat itu. Makanya dia santai aja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wazau juga istrimu. Ya, karena nggak perlu disebut namanya, karena orang sudah tahu, dan karena sudah masyhur, karena sudah populer, maka disebut wazau juga, karena satu-satunya istri Nabi Adam di Hawa. Ya, atau sengaja dia ditutupi untuk memberikan untuk menegaskan, menguatkan perintah menyayanginya. Contoh dalam ayat 204, ya itu kalimat di awal itu menggunakan kalimat wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. An-nas di situ itu tunjukkan untuk hanya satu orang, bahwa manusia dimaksud dalam ayatnya adalah Akhnas bin Syuraik. Ya, yang awalnya benci pada Islam, tetapi kemudian memeluk Islam dan kuat Islamnya. Coba andai kata ayat ini diungkapkan dengan nama langsung, alangkah sedihnya Akhnas namanya terus dibaca sepanjang hidupnya. Ya, sepanjang Al-Qur'an masih ada. Makanya Al-Qur'an itu sering sekali diungkapkan dengan bahasa samar, mubham. Ya, berbeda dengan orang-orang yang sudah diabadikan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang taat. Ya, nabi-nabi yang ada, ya semuanya kan diungkapkan dengan jelas. Atau tokoh-tokoh yang dianggap memang dia ingkar. Qarun itu kan spesifik sekali, tidak ada kemubahaman di sana. Ya, Abi Lahab jelas-jelas tabat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, Abi Lahabin, ya jelas-jelas namanya diungkapkan oleh Al-Qur'an. Tapi ada juga nama-nama yang diungkapkan dia dengan kalimat-kalimat yang samar. Ini siapa nih waminan nas nih? Kan nggak perlu dikaji lagi. Ya, perlu dikaji dan diperdalam lagi. Sehingganya nanti kalau andai kata itu diungkapkan dengan nama aslinya, itu akan sedihnya Akhnas. Kenapa? Akhnas suatu saat selang berapa lama dia masuk Islam. Ya, ketika kita berbicara tentang surah Yusuf, saya pernah menyinggung tentang surah Yusuf ini di beberapa pertemuan kemarin. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya dijual di pasar Mesir, kemudian diangkat anak oleh perdana menteri, kemudian digodain oleh istri perdana menteri, sehingga dia nanti lebih memilih penjara daripada hidup bebas. Kemudian di penjara dia bertemu dengan dua orang anak pelayan, anak muda. Wa dakhala ma'u sijna fatayan wa qala ahaduhuma inni ara a'siru khamra wa qala akhar inni arani ahmilu faqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Ya, ini terkait dengan mimpinya dua orang anak muda tersebut. Kemudian ditakwil. Nabi Yusuf mengatakan, kamu nanti akan kembali melayani raja. Kamu nanti akan dihukum. Yang melayani raja nanti tolong sampaikan bahwa aku tidak bersalah dan aku dikurung. Tapi dilupakan oleh syaitan, sehingga nanti ada kejadian di mana raja pada saat itu bermimpi. Ya, dijelaskan dalam ayat wa qala al-maliku. Ya, yang kita tahu raja yang memimpin Mesir itu ya Firaun, gelarnya Firaun. Ya, Firaun itu gelar ya. Ya, kalau di Persia itu ada namanya Kisra, kalau di Romawi itu ada namanya Kaisar, kalau di Habasyah itu ada namanya Najasyi, kalau di Yaman itu ada nama Tubba namanya, kalau di Mesir itu Firaun.
Nah, tapi dalam ayat ini tidak disebutkan nama Firaun. Tidak disebutkan dengan Firaun di sini. Kenapa tidak waqala Firaun? Ya, sengaja ditutupi untuk menjadi ilmu tersendiri bagi kita nanti ilmu tersendiri bagi kita dan bagi orang-orang setelah Al-Qur'an diturunkan. Sehingga nanti akan muncul sebuah penelitian bahwa Mesir itu pernah dipimpin dan diperintah oleh raja yang bukan Firaun. Raja yang bukan keturunan Mesir. Ya, raja yang bukan keturunan dari Bani Kiptiyah atau masyarakat Kiptiyah. Kipti itu nama lain daripada masyarakat Mesir. Ya, nama rajanya Heksos pada saat itu. Ya, makanya dapat kita ambil kesimpulan bahwa raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf adalah bukan Firaun. Yang mana nama rajanya adalah Heksos. Ya, yang memerintah sebelum ketika Nabi Yusuf alaihissalam memerintah nanti diberikan amanah untuk menjadi salah satu menteri menteri bidang sandang dan pangan pada saat itu. Nah, ya dijelaskan waqala al-maliku, ya raja itu berkata, hanya disebutkan raja saja. Kenapa tidak disebutkan secara spesifik? Ya pertama ya akan panjang keterangannya sebagaimana keterangan yang saya sampaikan tadi. Panjang keterangannya. Ya, yang kedua ya untuk ilmu tersendiri baik kita untuk orang-orang setelahnya. Ya. Atau tidak diungkapkan secara spesifik untuk ada manfaat penting di dalamnya. Contohnya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Contoh ya, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakanlah kepada penduduk kampung. Ya, Al-Qaryah itu kampung. Ya, tapi Al-Qaryah di sini yaitu bukan kampung secara umum. Kampungnya sudah jelas. Cuman sengaja untuk ditutupkan untuk menjadi ada pelajaran pesan dan faedah besar ada di dalamnya. Ya, Al-Qaryah di sini dalam surah Al-A'raf ayat 163 itulah perkampungan atau negeri Ailah atau Tabriyah. Atau Tabriyah. Ya, Tabriyah. Yang menjadi pelajaran besar bagi kita. Nggak disebutkan nama dan itu biasa dalam Al-Qur'an tuh, tidak disebutkan nama aslinya, nama spesifik daripada kampung, nama orang atau nama benda atau nama apa saja, itu biasa dalam Al-Qur'an seperti itu ya, untuk untuk banyak faedah dan banyak manfaat di sana, dan banyak sebab juga dan lain sebagainya itu ya. Jadi gharib Al-Qur'an ya kalimat-kalimat yang asing yang jarang dipakai dan itu tidak familiar di telinga orang-orang Arab. Ya, adapun ya namanya mubham, ya ibham itu ya kalimat-kalimat yang tidak disebutkan secara spesifik. Ya, tunjukkannya buat siapa? Tunjukkannya buat siapa? Dan atau kepada benda apa saja? Ya, itu namanya mubham. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Silakan. Bapak, di sini kalau saya mau mengajukan, mohon koreksinya Pak. Kalau misalnya disandingkan sama mujmal dalam itu kan berbeda Pak. Nah dalam perbedaannya benar nggak Pak seperti ini? Kalau misalnya mujmal itu kata-kata Al-Qur'an yang mana penjelasannya itu selain dari Al-Qur'an, misalnya ada di hadis gitu Pak. Terus kalau misalnya mubham itu dia adanya di dalam Al-Qur'an, dan kalau misalnya mubhamat ini dia ditunjuk kayak samaran-samaran nama seperti itu, bukan Pak? Gimana, ulangi dong? Saya nggak ngerti apa maksud kamu. Gini kan kalau misalnya mujmal itu kan sama, kalau mubhamat sama mujmal itu kan sama-sama tidak ditunjukkan secara spesifik ya Pak. Tapi dalam perbedaannya itu kalau misalnya mujmal itu dia yang spesifiknya itu ada di hadis atau di tempat di dalil-dalil yang lainnya. Kalau mujmal itu kaitannya dengan kalau mujmal itu kalimat umum tapi dia harus dirincikan nantinya. Tapi kalau yang namanya pembahasan mubham dia sebenarnya maknanya sudah
Kalau mujmal itu baik makna ataupun teks kalimatnya itu masih umum. Sedangkan yang namanya mubham itu kalimat diungkapkan dengan kalimat umum, tapi dia maksudnya sudah jelas. Ya, sengaja. Misalnya saya misalnya seperti ini. Saya sama-sama tahu kita di kelas ini misalnya yang korek misalnya. Ya, saya mengatakan korek itu, ya koriah itu, ya karena cuma hanya satu orang itu di kelas kalian ini yang mungkin ada koriah terbaik nasional misalnya. Koriah itu diungkapkan dengan kalimat umum, tapi maknanya sudah khusus. Sedangkan mujmal itu baik makna ataupun kalimatnya dia masih umum. Kita misalnya terkait dengan sholat misalnya. Aqimus sholah, ya sholat umum sekali. Ya, rinciannya ya dirikan sholat bagaimana cara prakteknya. Nah, itu mujmal. Ya, sedangkan mubham enggak seperti itu. Mubham itu tunjukkan itu sudah jelas. Ya, tapi diungkapkan untuk berbagai macam maksud, diungkapkan dengan tidak spesifik. Ya, dengan tidak spesifik. Dipaham ya? Ya. Oke. Ada lagi silakan. Ada lagi silakan. Jadi bedakan ya, makanya bedakan antara pembahasan kita yang sudah terdahulu, jangan sampai samar, jangan sampai salah pemahaman. Nanti kalau gitu sama dong dengan mujmal. Enggak, beda. Kalau mujmal itu beda. Mubham itu ya kalimatnya lafadznya mungkin diungkapkan dengan umum, tapi maksudnya sudah jelas. Ya, wa azwajuhu ummahatum misalnya, wa azwajuhu ummahatum, atau misalnya apa lagi ya? Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi kalimatih misalnya kan. Dan orang yang datang dengan kebenaran. Nah, dengan yang kebenaran. Siapa yang datang dengan kebenaran? Siapa yang datang dengan kebenaran? Muhammad, nabi kita. Wa saddaqa bihi, dan dia membenarkan juga, dan yang membenarkannya. Yang membenarkan itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Orang yang udah jelas. Tunjukannya udah jelas dan tidak perlu lagi dicarikan makna lain, tafsiran lain. Orang tahu waladzi jaa bis-siddiq itu Nabi Muhammad. Wa saddaqa bihi Abu Bakar. Ulaika humul muttaqun, mereka itu orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi begitu ya. Ada lagi silakan. Bapak, saya izin bertanya. Jadi pada kesimpulannya tadi orang-orang yang ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat mubham itu biasanya berkaitan dengan orang-orang yang ingkar gitu, Pak. Enggak juga. Orang-orang ingkar, enggak begini. Dipahami lagi. Saya harus ngulang dari awal lagi nih. Kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Qur'an yang diungkapkan tidak secara spesifik. Ya, tidak secara spesifik. Ya, akan tetapi maknanya itu udah jelas sebenarnya. Cuman diungkapkan dengan kalimat yang umum. Contoh tadi waqalal maliku, dan berkata raja itu yang mana? Ya, apakah raja secara apa? Waqalal maliku, dia ungkapkan dengan kalimat raja aja. Ya, nanti setelah diteliti raja itu maksudnya namanya heksos namanya. Diungkapkan dengan apa? Ada apa maksudnya? Ya, ada tujuan di sana. Ya, tujuannya mungkin untuk mendatangkan ilmu supaya orang berpikir dan sebagainya. Berbeda dengan sholat. Aqimus sholah, dirikan sholat. Akan timbul pertanyaan, sholatnya bagaimana? Ya, bagaimana cara apa? Dan panjang rinciannya kalau sholat itu. Zakat, itu zakah. Zakat itu bagaimana? Ya, apa saja yang mesti dizakatkan. Tapi kalau misalnya ini wajadtum imra'atan, perempuan. Siapa perempuan itu? Batas itu saja. Oh, dijelaskan, perempuan itu adalah ini. Enggak perempuan yang lain. Bukan perempuan yang lain. Perempuan itu aja. Tapi kalau sholat atau zakat, ataupun sebagainya, itu mesti dirincikan bagaimana cara prakteknya, kapan waktunya, berapa kali sehari, zakat itu apa saja, berapa nisabnya, berapa pembagiannya dan sebagainya, itu panjang. Ya, harus dirincikan. Ya.
Ya, kalimat-kalimat yang sudah lumrah, yang sudah dimafhum orang. Ya, misalnya tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu dan istrinya. Ya, dalam ayat ini disebutkan cuma istrinya. Istrinya bagaimana? Ya, sejarah akan mengungkap istri itu adalah Ummu Jamilah. Ya, sengaja dibuat wa imra'atu saking tidak pentingnya nama itu tersebut ungkapkan, cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa imra'atuhu. Tapi orang sudah jelas, sudah tahu ya istrinya Abu Lahab yang berlaku zolim itu, yang satu pendapat dengan Abu Jahal itu, Abu Lahab itu adalah Ummu Jamilah. Ya, diungkapkan dengan kalimat umum, tapi udah jelas siapa orangnya. Ya, setelah diteliti. Oke ya. Jadi bukan hanya terkait dengan orang jahat saja, orang baik pun juga seperti itu diungkapkan. Kalau karena dia sudah masyhurnya, sudah populernya nama tersebut, jadi tidak usah diungkapkan dengan apa? Dengan makna yang spesifik. Contoh tadi yang kita bahas tadi ayatnya apa tadi? Wa qulna ya ada muskun anta wa zaujuka. Kami berkata, berdiamlah kamu dan istrimu. Kenapa tidak dengan Hawa di sana? Ya, pertama ya ta'zim berupa Nabi Adam dan istrinya itu ya satu paket. Yang kedua, karena tidak ada istri yang lain kecuali Siti Hawa. Ya, tidak yang lain. Orang sudah tahu, sudah mengenal lah bahwa istri itu ya Hawa. Gitu ya. Ada lagi silakan. Cukup? Apa Maryam? Cukup ya? Iya. Baik, kalau sudah cukup silakan ditutup makalah. Dari saya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Tolong dipahami lagi dan tolong pembahasan tentang mubaham dan gharib ini termasuk dalam kategori ilmu yang sudah matang dan sudah hangus dan susah untuk dan tidak bisa dikembangkan kecuali kita pelajari, kita gali, cari literatur yang terkait dengan gharib dan mubaham, dikaji di situ, ya itu terkait dengan ilmu yang jenis seperti ini, ya kita perdalami aja, kita pelajari, kita tahu oh ini termasuk dalam mubaham, ini termasuk dalam gharib. Itu saja. Tutup alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Cukup ya. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Betul ya teman-teman.